Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Wilson Purba. Pemirsa, 3 remaja yang sedang mencari bonsai tenggelam saat menyeberangi sungai yang tiba-tiba pasang di Kota Madiun, Jawa Timur. Evakuasi korban meninggal berlangsung dramatis. Jalan dibuka, 3 semua. Evakuasi remaja yang tewas tenggelam di Sungai Catur, Madiun, Jawa Timur berlangsung dramatis. Setelah 2 jam pencarian, petugas gabungan BPBD Kota dan Kabupaten Madiun bersama warga akhirnya berhasil menemukan jenazah remaja yang tenggelam. Korban bernama Alfian Yusuf, warga Kelurahan Demangan, Kota Madiun ini merupakan siswa SMP Negeri 7. Menurut saksi mata, para remaja itu awalnya hendak menyeberang sungai. Namun tiba-tiba air sungai pasang dan para korban yang panik berteriak minta tolong. Akhirnya mau menyeberang anak-anak itu tadi, terus saya waktu itu mancing di sini mau menolong, terus yang 2 nggak ketemu itu. Sementara itu Kapolsek Taman mengatakan peristiwa bermula saat 5 remaja yang sedang mencari bonsai hendak menyeberang ke sisi selatan sungai. Tiba-tiba air sungai pasang dan membuat 2 anak terseret arus. Akibat kejadian ini 1 remaja selamat, 1 orang meninggal dunia sedangkan 1 lainnya masih dalam pencarian. 2 anak tersebut terseret, yang 1 itu ditolong oleh orang yang sedang mancing. Sehingga yang 2 sampai sekarang ini ketemu 1, yang 1 belum ketemu. Korban tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sudono, Madiun, Jawa Timur. Sementara 1 korban hilang lainnya akan dilanjutkan pencariannya oleh petugas gabungan. 2 rumah warga di Majalengka, Jawa Barat rusak tertimpa material longsor setinggi 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Sejumlah warga bergotong royong membersihkan material longsor sebuah tebing setinggi 20 meter yang menimpa 2 rumah warga di Blok Pasir Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Majalengka, Jawa Barat. Sebuah rumah mengalami kerusakan pada bagian kamar tidur, sedangkan rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian dapur. Selain itu, akibat longsoran tersebut sejumlah barang elektronik rusak dan uang tunai senilai 4 juta rupiah hilang. Peristiwa tebing longsor terjadi di saat wilayah selatan Majalengka diguyur hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 4 jam. Menurut Dian, salah satu pemilik rumah mengatakan ia dan keluarganya menyelamatkan diri setelah air dan lumpur tiba-tiba menerjang bagian belakang rumah. Air teh besar pokoknya Pak, itu si tanah teh jalan aja Pak, si tanah teh longsornya itu cepat, saya aja cepet-cepet keluar sama anak sama istri. Camat Malausma mengatakan wilayah Malausma saat ini masuk zona merah bencana alam. Khususnya di Kecamatan Malausma karena merupakan daerah perbukitan, tentu di musim penghujan ini itu banyak diantaranya longsoran kita. Warga desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dihimbau untuk selalu waspada atas segala kemungkinan bencana yang dapat terjadi. Bahar bin Smith bebas setelah menjalani hukuman 3 bulan penjara kasus penganiayaan sopir taksi online. Usai bebas, Bahar bin Smith akan menjenguk Rizik Syihab di Rutan Mabes Polri. Bahar bin Smith, pimpinan Pondok Pesantren Tajul Aliwiyin, hari ini keluar dari Lembaga Pemasarakan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahar bebas setelah menjalani hukuman 3 bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online. Menurut kuasa hukum Bahar Smith, Ikhwan Tuan Kota, Bahar dijemput dari lapas usai menjalani salat subuh dan langsung menemui keluarganya. Dan beliau saat ini sedang di satu tempat berkumpul dengan keluarga, bercengkrama untuk kemudian kangen-kangenan, dan ucapan terima kasih untuk seluruh jajaran Lapas Gunung Sindur dan umat Islam Indonesia yang selama ini sudah membantu, mendoakan beliau, mendukung beliau agar beliau bebas hari ini.
Dalam kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online, vonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 5 bulan penjara. Sebelumnya Bahar juga dihukum penjara 3 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap 2 remaja pada tahun 2019. Selama menjalani hukuman, Bahar total mendapat remisi sebanyak 4 bulan. Seorang wanita yang baru menikah 1 bulan tewas akibat disiram air keras oleh suaminya. Pelaku yang merupakan warga negara Timur Tengah ditangkap saat hendak kabur ke negara asalnya. Sungguh malang nasib Sarah. Ia ditemukan warga terkapar di teras rumahnya. Ia mengalami luka bakar 90% di sekujur tubuhnya akibat disiram air keras oleh sang suami. Korban kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Cianjur, namun malang, luka bakar yang dialaminya begitu parah sehingga nyawanya tak terselamatkan. Pas saya lihat sama Pak Apip udah lihat berdua, saya langsung lari ke Pak RT, kasih tahu Pak RT datang ke sini. Dikarenakan udah rusak ininya, bajunya, istri saya inisiatif ngambil kain, saya tutupin sama kain. Terus saya disuruh ngambil, ada ini masih bisa bicara si korban teh. Suruh ngambil HP, ada HP di mana dekat TV, lagi dicas. Saya sama Pak RT ke dalam, ternyata HP-nya nggak ada. Kata si itunya mungkin dibawa sama pelaku, si HP si korban teh. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk pelaku yang merupakan warga negara asing. Diduga ia hendak kabur kembali ke Timur Tengah. Oknum pejabat aparatur sipil negara Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dilaporkan ke polisi. Pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap pegawainya. Didampingi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, 2 tenaga kesehatan melaporkan oknum Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sangihe atas pelecehan seksual yang mereka alami. 2 korban ini mengaku dilecehkan di ruang kerja pelaku saat meminta persetujuan pindah tugas ke Provinsi Sulawesi Utara. Dengan modus menjamin kepindahan, pelaku melancarkan aksi bejatnya. Di dalam ruangan, oknum BKD ini melakukan tindakan cabul dengan merangkul, terus mencium kepala, mengelus-elus. Ada juga korban yang melapor. Nanti kita tunggu, sekarang kan lagi diproses ya. Kemungkinan juga akan kita panggil, yang dilaporkan itu akan kita panggil untuk klarifikasi atau pemeriksaan lebih. Diduga korban pelecehan seksual oknum pejabat di Badan Kepegawaian Sangihe masih akan bertambah. Harga minyak goreng menyentuh angka Rp18.000 per kilogram. Kementerian Perdagangan berdalih kenaikan tersebut lantaran terpengaruh harga minyak dunia. Satu persatu harga kebutuhan pokok di Nusa Tenggara Timur merangkak naik. Diduga kenaikan harga ini sebagai dampak persiapan Natal dan Tahun Baru. Dari sejumlah kebutuhan pokok, minyak goreng menjadi komoditas yang mengalami kenaikan signifikan. Akibat kenaikan ini, pedagang mengaku sering dikeluhkan pembeli. Lalu yang 2 liter sekarang kami eceran 40-45. Sebelumnya berapa ya? Sebelumnya 30-32. Kalau yang 1 liter? No? Yang 1 liter sebelumnya 17-18. Pekan lalu, harga minyak goreng curah di Pasar Kosambi, Kota Bandung juga sempat melambung hingga Rp19.000 per liter di kalangan distributor. Di Bandung, Jawa Barat, kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Menurut salah seorang distributor, harga minyak goreng curah melambung diduga disebabkan langkanya sawit di kalangan petani. Meski harga minyak goreng curah naik, minat masyarakat dan pedagang eceran terhadap minyak goreng curah tetap tinggi. Penjual gorengan kayak gitu sih memang mesti beli minyak kan ya. Ya mungkin terpaksa harus beli. Tapi kemarin sih sempet yang kemasan lebih murah daripada curah. Beralih dulu kepada ke kemasan. Nah, sekarang kemasan juga udah mulai naik lagi.
Akibat mahalnya minyak goreng curah di pasaran membuat omset para pedagang turun hingga 25%. Kementerian Perdagangan berdalih kenaikan harga minyak goreng lantaran terpengaruh harga minyak dunia. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, hingga Sabtu kemarin, rata-rata harga minyak goreng per kilogram di seluruh provinsi menyentuh angka Rp18.400. Sudah bergabung bersama kami Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Bang. Baik Pak Abdullah, saat ini minyak dari kemasan maupun eceran ini meningkat dengan harga yang cukup tinggi. Sudah adakah komunikasi dengan pihak pemerintah agar menstabilkan kembali atau menormalkan kembali harga minyak ini Bang? Ya, pertama memang ini jadi persoalan tersendiri ya, karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia, penghasil sawit terbesar, tetapi malah memiliki persoalan minyak goreng. Kami sudah sampaikan ini sebenarnya 6 bulan yang lalu Bang, bahwa kondisi minyak goreng itu harganya di atas HET. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Nah, kenapa itu terjadi? Memang saya harus akui CPO dunia naik, tetapi kita perlu melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya yang harusnya dilakukan sejak dini. Bagaimana kita mengatur pola ekspor-impor kita sehingga kebutuhan dalam negeri tidak terganggu. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang adalah belum masuk Natal dan Tahun Baru, belum masuk kebutuhan nasional tinggi. Biasanya fase kenaikan harga pangan itu menjelang Natal Tahun Baru kurang lebih sekitar tanggal-tanggal 15 itu mulai ada peningkatan permintaan. Tapi akhir-akhir ini justru jauh sebelum permintaan tinggi, harga minyak goreng sudah melambung tinggi. Tidak hanya minyak goreng, tapi beberapa komoditas pangan juga kami pantau mengalami kenaikan. Nah, terkait minyak goreng, kenaikannya cukup fantastis. Jadi 15.000, 16.000 sampai sekarang di titik 18.500 hingga 19.000. Ini di beberapa kota-kota besar. Kalau di daerah-daerah seperti Maluku, Gorontalo itu di atas itu 20 ribuan. Yang paling tinggi kenaikannya di mana Bang Abdullah? Di luar Jawa biasanya. Kami per hari ini informasi yang kami terima dari anggota kami di daerah itu kenaikan tertinggi di Gorontalo, Maluku Utara, Papua termasuk. Ini persoalan distribusi memang, bagian dari tingginya distribusi merupakan penyumbang tertingginya juga harga pangan, termasuk minyak goreng. Baik Bang Abdullah, tadi Anda katakan harusnya bisa ditangani oleh pemerintah sedini mungkin. Namun kenyataannya sampai saat ini, bahkan sebelum Tahun Baru harganya masih mahal. Artinya apakah pemerintah melakukan sesuatu tetapi tidak maksimal atau seperti apa Bang Abdullah? Upayanya sudah mulai terasa, tetapi ya saya nggak bilang terlambat, tetapi upaya itu sudah ada. Mencoba rakor dengan beberapa kelompok asosiasi minyak sawit ya, minyak goreng nabati dengan pengusaha-pengusaha minyak goreng. Ini upayanya, tetapi agak sedikit terlalu mepet gitu, karena sesungguhnya minyak goreng ini teridentifikasi tinggi harganya di luar HET, di atas HET, karena HET-nya 13.000, tetapi sudah 6 bulan lalu di atas HET, 14.000, 15.000, itu sudah 6 bulan yang lalu. Harusnya antisipasinya 6 bulan yang lalu, sehingga bagaimana pemetaan wilayah produksinya, bagaimana kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru, itu sudah terantisipasi jauh-jauh hari. Nah, kalau saat ini harga sudah tinggi, bagaimana nanti dari pihak Ikatan Pedagang Pasar Indonesia melobi-lobi atau berkomunikasi kepada pemerintah agar tadi yang Anda katakan setelah tanggal 15 Desember harga tidak lagi naik, tapi hanya tetap di sini saja Bang Abdullah? No. 15 Desember itu awal mula permintaan tinggi. Jadi biasanya ritme 5 tahunan yang kita alami itu tanggal 10, 15 menjelang Natal sampai tanggal 25 atau sampai akhir tahun itu biasanya
kebutuhannya, permintaannya naik terus. Nah, itu yang sesungguhnya harus diantisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Stoknya harus ada. Nah, kalau lihat kondisi terkini, Bang, pedagang sendiri memiliki kesulitan cukup besar ya, karena biasanya kami bisa 2 dos gitu ya dalam 1 hari. Sekarang karena modal kami terbatas, kami harus cuman menyiapkan 1 dos karena modalnya cukup tinggi. Nah, jualnya juga susah. Dan ini berefek biasanya karena multiplier efeknya sangat besar dan sangat panjang. Kalau minyak goreng itu tukang gorengan juga jual. Pedagang-pedagang kecil juga jual. Yang biasanya dia harus beli 1 liter, dia sekarang cuma beli 1/2 liter. Artinya biasanya ada pergantian di saat-saat sudah kondisi tidak baik. Sekarang dia harus lanjutkan sampai kondisi benar-benar hitam gitu. Ini kan juga mengganggu kesehatan. Maka multiplier efeknya sangat tinggi. Ini yang kami dorong pemerintah agar segera melakukan upaya penguatan bagi pasar-pasar atau distributor-distributor agar tidak kekurangan stok. Minimal semua stok yang dimiliki oleh pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan itu digelontorkan untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, sehingga itu menekan kepanikan masyarakat. Yang kedua, yang terakhir, kami ingin agar semua pihak ikut mengawasi agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dalam proses berkurangnya minyak goreng di lapangan. Karena ini berpotensi banyak pihak ya atau mafia pangan ya mencoba untuk mencari keuntungan sepihak dalam rangka memperkaya diri. Baik, terima kasih Bang Abdullah Mansuri. Kita harapkan semoga pemerintah bisa segera memberikan solusi agar harga dan stok hingga akhir tahun dan awal tahun depan ini bisa mencukupi dan harga kembali normal. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah rumah makan di Denpasar, Bali hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah makan tutup ditinggal pergi pemiliknya. Api menghanguskan sebuah rumah makan di Jalan Teguh Umar, Denpasar, Bali siang tadi. Kebakaran terjadi saat rumah makan tutup karena pemilik sedang merayakan Hari Raya Kuningan. Petugas dan warga berjibaku memadamkan api. Dalam 2 jam, api pun berhasil dipadamkan. Sementara itu, pemilik showroom di sebelah rumah makan yang terbakar panik dan mengeluarkan sepeda motor dagangan mereka. Kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik. Oh, tadi ada datang api besar, kami mendeponir dia, kami potong lidah-lidah apinya sehingga tidak terkena di kontra Yamaha, ya kan? Karena kami lihat tadi ini saja biar jadi korban, jangan sampai terjadi korban yang lain. Makanya saya perintahkan kepada anggota untuk memutus lidah-lidah api sehingga tidak menimbulkan kebakaran yang baru. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sempat membuat lalu lintas tersendat karena banyaknya warga yang datang untuk menyaksikan kebakaran. Pemirsa, di tengah perhelatan Indonesia Masters 2021 dan jelang Indonesia Open 2021, kabar duka datang dari dunia olahraga tanah air. Legenda bulu tangkis Indonesia, Ferawati Fajrin, berpulang setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya. Di tengah euforia turnamen Indonesia Masters, kabar duka menghampiri dunia bulu tangkis tanah air. Legenda badminton Indonesia Ferawati Fajrin meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya. Juara dunia bulu tangkis 1980 ini mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat pukul 7 pagi tadi. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Cipayung, Jakarta Timur dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Ferawati Fajrin lahir di Jakarta 1 Oktober 1957. Pada masa kejayaannya, Ferawati turun di 3 nomor sekaligus, yaitu tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Ia pun sukses meraih gelar juara di 3 nomor tersebut. Bersama Imelda Wiguna, Vera berhasil menjuarai salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi, All England pada tahun 1979.
Vera juga turut membawa Indonesia meraih gelar Piala Sudirman pertama dan terakhir bagi Indonesia di tahun 1989. Kini sang legenda telah beristirahat dengan tenang. Front Ganjar Puan menggelar deklarasi di sebuah pondok pesantren di kawasan Bogor, Jawa Barat. iNewsroom kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.